Kalau tadi Ibu Indra sudah menyanyi di akhir, berarti bukan senang. Kalau saya bilang Bapak Ibu guru hebat, yes. Guru hebat, yes. Oh, silakan berdiri Bapak Ibu. Kalau saya bilang Bapak Ibu guru hebat, yes. Itu coba, masih mencoba. Ada satu kali saja. Aku kudu ketilek waktu aku iki. Ndak enak kita waktu. Aku timur klik. Guru hebat. Yes. Oke, saya dulu Bapak Ibu, Oke, kita sedikit mendengar kalian dulu waktu. Oke, saya menyanyi ya. Jadi karena kita di SMA, saya pernah mendapatkan itu dulu di waktu pertama kali. Jadi menyanyinya adalah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah. Jadi belum ya. Belum Pak Dimas nyanyi gitu loh. Ini namanya cari apa? Oh, ayo. Ini namanya cari jempol. Sampai dari keliling lima-limanya tapi cukup 3 saja. Cukup tiga saja Bapak Ibu. Jadi nanti nyanyinya gini. Ini namanya cari apa? Namanya cari jempol. Ini namanya cari jempol. Kalau belajar jangan ngobrol. Ngobrol ya. Ada dua adalah cari telunjuk. Ini namanya cari apa? Enggak lagi ser. Ini namanya cari telunjuk. Apa? Mungkin aku pernah nombor ini kok ya kan kemewahan gitu. Telunjuk sayang kalau belajar jangan jangan dari clicking berarti jangan pusing ya. Oke, kita mulai ya, mulai dari jempol. Benar ini pusing kok. Mana koncai benar itu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ini namanya cari apa? Turun jempol. Namanya Cari jempol. apa kata cari jempol? Sayang kalau belajar jangan Ngobrol. Ini namanya cari apa? Jempol. Ini namanya cari telunjuk. Apa kata cari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya cari apa? Ser. Ini namanya cari clicking. Ser. Apa kata cari clicking? Sayang kalau belajar jangan pusing. Terima kasih sahabat ya. Baik, pertama-tama Suaranya mah ndak krungu. Jadi nonton mic. Lah aku nganggo mic iki. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan materi terkait motivasi penghargaan, kemudian konsekuensi restitusi, bahkan sampai di akhir kelas. Nah ini yang kita dapatkan, yaitu terkait 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru nantinya bisa berpihak kepada murid.
apalagi di dalam 5 posisi kontrol ini, khususnya kita sebagai pengajar atau pendidik yang nantinya dapat menuntun murid-murid kita, di mana murid-murid kita itu bukanlah seperti kelas kosong, tetapi mereka itu seperti padi yang sederhana. Tinggal kita sebagai petani, kita bagaimana merawat padi tersebut sampai menguning bahkan sampai panen. Tinggal perlakuan kita kepada murid itu seperti apa. Hanya kita analogikan Bapak Ibu itu seperti petani, di mana nantinya kita bisa menuai anak-anak tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Karena menurut Merdeka Belajar, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman yang saya dapatkan di sekolah TK dasar, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Jadi kita harus selalu menerapkan yang dimana kita nantinya mempunyai bakat dan potensi setelah kita belajar. Karena pada dasarnya anak itu kita menginginkan adalah menjadi hal yang terbaik. Tapi bagaimana kita memolesnya atau merawatnya, yang lalu sering bahasa Jawa jadi apa namanya bahasa Indonesia-nya satu ya, kemudian yang kedua bingung dalam mengucapkan. Baik, 5 posisi kontrol di sini kita sebagai guru khususnya. Jadi tujuan di sini adalah refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya kepada murid. Kemudian yang kedua adalah dengan menerapkan disiplin, restitusi di posisi manajer, minimal kita sudah menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan memiliki kemandirian. Jadi yang pertama, contoh kasusnya. Jadi sebelum kita masuk ke 5 kontrol tersebut, ada contoh kasus di sini. Kisah sederhana dipanggil masuk oleh Ibu Dewi, kepala sekolah SMA. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Lisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Lisa di sosial media. Itu kasus yang pertama. Di sini saya tidak memberikan soal ya Bapak Ibu, ini hanya sebagai kasus saja. Ya, kalau seperti Ibu Lisa di kasus Bapak Ibu memberikan tanggapan, reflektifnya, seperti Ibu Ida juga sama. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua juga sama. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kita mungkin saat imbasnya COVID, imbasnya COVID-19 awal 2019, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar dalam kolom chat mengejek teman-temannya. Bisa jadi ini di dalam Zoom atau Google Meet. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang kelakuan Anto di pembelajaran jauh. Baik, kita masuk ke dalam materi yaitu terkait disiplin positif. Jadi sudah yang dijelaskan oleh Ibu Ida terkait disiplin positif juga sama. Jadi dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Lili terkait motivasi, sabarkan, restitusi, ya. Kemudian bersama dengan keyakinan kelas, ketika keyakinan kelas, kesepakatan kelas, begitu pula itu juga termasuk dalam disiplin positif. Di mana menurut Dan Goshen, program disiplin positif berpusat kepada murid sehingga dapat dikembangkan dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 kontrol, posisi kontrol. Kalau saya bukan hal semestinya. Begitu pula Dendros juga dalam bukunya Restitution School of Discipline dalam mengungkapkan bahwa guru
perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi berikutnya, posisi kontrol tersebut antara lain ada dua model di sini, menghukum dan membuat rasa bersalah. Ini posisi guru ya. Guru sebagai menghukum, kemudian guru sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya teman sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi ada 5 kontrol di sini. Kita sebagai guru, kita akan terkadang juga sebagai pemukul, membuat rasa bersalah kepada siswa. Bahkan kita kadang menjadi teman pada mereka, pemantau atau manajer. Tapi yang ada di dalam kita sehari-hari sebagai guru, baik di dalam kelas maupun mungkin di luar kelas, ya seperti itu. Berikutnya, kalau guru sebagai penghukum, pada dasarnya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid itu dalam lagi. Kita sebagai mungkin kita apalagi yang pernah kita itu selalu sebagai penghukum. Bahkan saya pernah bercerita kepada teman bapak ibu yang lainnya, saya itu kalau di sekolah itu kalau nggak menerapkan penghukuman itu nggak akan jerah. Betul sekali bapak ibu, betul. Tapi itu di dalam disiplin budaya positif itu sangat-sangat berbanding terbalik. Jadi apa yang kita sudah lakukan seharian di sekolah, bagi saya di kelas, bagi saya di bidang olahraga, kalau nggak ada apalagi kalau saya biasanya di cabur-cabur itu kalau nggak ada samping itu anak-anak nggak akan betul itu. Karena itu apa? Karena untuk memotivasi kita salah satunya. Tapi terkadang ada yang menjadi yang saya mau nggak mau harus menurut harus patuh harus. Itu juga bisa dilakukan, bahkan bisa di dalam kelas kita. Kita sebagai penghukum. Oke, kita akan contohkan. Nah, contoh kalimat guru penghukum. Patuhi aturan saya ya, kelas. Kalau harus ya. Itu contoh. Yo, kamu selalu saja salah. Kamu catat tugas, ya. Datang terlambat, sepatu nggak tahu irama. Misalnya, biasa kita ke anak-anak biasanya gitu, ya. Selalu pasti yang terakhir selesai. Ini biasanya saya biasanya guru IPS biasanya, saya gurunya di belakang IPS. Mesti ngobrol terakhir. Ada guru kamu mas, nggak carry, nggak mau mepet dari ujian, ya. Kita seperti itu, ya. Yang kedua ini penjelasannya dulu seperti ini senantiasa percaya ini ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dia punya cara kita sebagai guru. Bagi saya di olahraga awal mulai pak teko turunnya aku teko pas masuk ke pelajaran tentukan. Tapi itu top chair, ya. Top chair. Anak-anak sebelum saya datang terkadang maaf ya, bukan. Ini hanya contoh saja. Sudah tanpa guru memberikan arahan, anak-anak sudah melakukan pemanasan. Postus mastis, ya. Postus mastis sudah pemanasan. Mau tidak mau anak sudah jogging. Saya sudah pemanasan, kalau sudah pemanasan, saya sudah setelah itu saya jogging. Setelah itu ada hal-hal yang dibutuhkan, otomatis langsung itu adalah beberapa yang sudah saya pakai anak-anak seperti itu. Kalau nggak seperti itu, ya saya nggak dibantu. Kalau ada seperti itu, masa ada usung-usung dewi atas sekolah tinggi, usung-usung dewi. Itu bagaimana hukum yang sering saya terapkan kepada anak. Tapi itu tidak termasuk dalam budaya muslim. Baik, yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Berarti ini ada siapa? Murid khusus. Saya juga pernah seperti itu, Bapak Ibu. Ya umum, ya. Biasanya anak-anak itu kalau
semangat. Jadi seperti menyindir bahasanya. Kalau merasa bersalah. Maka itu baik Bapak Ibu. Ada yang baik untuk kita. Tapi menurut, nah, kita harus menurut apa Kristen tadi ya. Nah, bahwasanya ada 5 teori kontrol. Jadi membuat merasa bersalah. Di mana waktu posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya maksudnya menyindir secara halus bahasanya. Nah, roasting, bahasa mereka sekarang itu roasting. Itu sering yang kita lakukan. Saya seperti itu lakukan. Mana ini malas-malasan akhirnya waktu jogging atau waktu olahraga perlu sering repot. Ya, saya sering melakukan. Akhirnya apa membuat anak merasa bersalah. Jadi kan membuat merasa bersalah yang mengundangkan dirinya dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau orang lebih. Makanya seperti itu loh. Jadi kalau kita membuat rasa bersalah kepada jelas, itu intinya sakitnya di sini ya. Sakitnya di sini. Betul. Apalagi kita di olahraga, aku pelatih itu kalau ngomong ya Allah, ya, justru pelatih itu koyo gini ya. Tapi kenapa? Luar biasa Bapak itu. Kita disiplin, semangat, masuk main canggih, latihan itu akan. Betul itu. Ya. Kenapa? Kalau organisasi dari seorang guru dan pelatih, ya mau nggak mau saya harus berangkat belajar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu membuat rasa bersalah. Besok yang dicontohkan oleh ibu ini tadi, saya coba pernah tereksekusi dengan salah satu siswa kita. Oh, balik terlambat ya. Pasti kan mulai kelas 10 sampai kelas 12 panjang. Jadi Bapak Ibu yang bukan ini anak-anak Bapak Ibu. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Bahasanya kita ke anak-anak. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? 10 kali riwayat. Bahasa kita sehari-hari seperti itu. Saya sering lakukan seperti itu biasa. Saya sendiri soalnya ya. Yang saya contohkan saya sendiri. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu mau berbuat begini? Nah itu. Jadi kita libatkan orang tua yang bekerja di rumah ya. Kasihan. Oke, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sangat tidak boleh seperti itu. Saya sudah pernah seperti itu waktu di kamarnya luar biasa pada anak generasi kita. Karena kita pendapatnya dulu seperti itu. Baik saya dari dulu dan pelatih. Oh nggak tahu kita tahu juara. Akhirnya mau nggak mau sampai kali bukan dia. Mau nggak mau. Kita untuk merasa bersalah dari sesi. Nah itu sebagai teman, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kita dengan teman-teman anak-anak biasanya pakai bahasa sehari-hari. Nah, maksudnya biasanya teman itu sehari-hari itu kalau anak bahasa Jawa kita pakai bahasa Jawa. Posisi kita sebagai teman. Akhirnya pada pagi itu ya. Namanya kalau kita sebagai teman, ya muridnya ya bahasanya kita ya sama bahasa. Itu kalau kita boleh. Tapi ada yang teman. Oke, berikutnya contohnya yaitu ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat ada bantuan bapak. Ayo ingat tidak. Paksa ini diiringi hati-hati ke muridnya itu sangat tidak boleh. Ketika itu ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan ya seperti itu. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah juga suatu saat butuh sebelum tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata
Saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin itu adalah murid hanya akan berpindah untuk tujuan tertentu saja. Ya, itu bahaya kalau betul tertentu. Padahal semua bapak ibu di sini harus diperbaiki oleh anak. Kalau bisa ya kita harus tidak jadi teman. Ya, jadi teman itu saja. Ya jangan aneh-anehnya seperti ini bapak ibu. Ini sudah diumumkan oleh bapak saya di profesor. Bagus sekali itu tadi. Mau nggak mau karena kita mengikuti preferensi itu ya kita harus mengikuti. Nah, kalau kita untuk dibentuk sehingga tidak ada guru lainnya murid yang tergantung pada guru tersebut. Ya, kalau sampai kita tahu dekat dengan anak, akhirnya anak itu terkadang sama guru lain. Aduh, ini buku ya sama maaf ya. Karena saya tidak mengajar anak kelas 11, 12, terkadang anak itu kalau lewat ya sempurna ya. Tapi kalau yang kita ajarkan terkadang anak itu assalamualaikum Pak, saling dan seterusnya. Tapi kalau yang tidak kita ajar, waduh, Pak nyala salah ya. Bahkan tidak nyala sama sekali. Terkadang meskipun kita ajar, kalau kita bertindak sebagai teman hanya kita saja di apa namanya salah seperti itu. Nah, kita sebagai pemantau berarti mengawasi. Karena pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kalau itu sebagai pemantau. Contohnya yaitu peraturannya Semangat. Ya, misalnya salah dalam kelas peraturannya apa tadi ya? Kenapa kamu nggak melakukan aktivitas senam dulu sebelum Tak aku mau bisa urut sih pakai urutan ini saja. Urutan Pak di situ. Itu kalau kita sebagai Urutan mau urut asal urutannya. pemantau ini pemantau. Sudah urut-urutannya saja. Tapi aku kan terus ini ya enak ya. Sebagai pemantau apa ibu ya? Oke. Hari ini posisi terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Dari kelima nonton tersebut, mulai dari pemukul, kemudian membuat siswa merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Dan ini yang dijelaskan oleh Pak Gubernur Sultan. Pak Gubernur Sultan yang kita harapkan seperti ini. Jadi bertanggung jawab. Di sini penekanannya ada contoh kalimatnya. Apa yang kita yakini, kita harus kembali ke keyakinan kelas tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Indah. Kamu harusnya datang tepat waktu, kan? Jadi bukan kenapa kamu datang terlambat. Nah, seperti itu, tapi bahasanya adalah apa yang sudah kita yakini. Nah, bisa bagus datangnya pada waktu di kelas belajar, bagus. Alhamdulillah sudah tepat waktu. Bahasanya positif. Padahal memang iya. Teman-teman iya. Kemudian di sini bukan pada kemampuan berkonsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, di mana memperbaiki kesalahan yang sudah ada. Tugas guru sebagai manajer adalah bukan untuk mengatur perilaku siswa, akan tetapi kita memberi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Yang dimaksud adalah kita sudah membuat kesepakatan kelas, yang kelas, ya, yang kelas, kesepakatan kelas dan seterusnya. Nah, ini contoh kasus. Mungkin Bapak Ibu lah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Pertanyaannya di bawah pertanyaan. Nah, dibaca ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pada bahasa ini sebuah hadis. Namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan apa acuh-acuh. Karena Pak Fajar ya Pak Fajar tidak tidur hari ini. Nah, Pak Fajar tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh dan belajar. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3
kerjakan yang bagus. Sama-sama sudah depan dan sampai di beberapa waktu saja hanya dia berwaktu dia sambil memegang bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol jalannya putar-putar. Ayo Fajar, makanya jangan kurang lain-kali perhatikan. Belum bahasa saya alhamdulillah. Sudah sana, duduk kali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya itu tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat itu mulai dari Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu dari pun menjawab diri. Gimana kamu baca? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Bapak jadi diam. Nah, pertanyaannya di sini. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Gani dalam pendekatan kepada Fajar? Pembuat merasa bersalah. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Nah ya, jadi apa yang diterapkan oleh Ibu Gani di sini adalah membuat merasa bersalah. Jadi malah hal seperti itu ya merasa bersalah. Kan kok ganti? Kantornya kan Kasus, oke. terus siapa yang itu? Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa menjadi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dijelaskan oleh dosen dari buku. Ya oke, tahapan restitusi di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah merayakan keyakinan. Sudah Bapak Ibu, Stop dulu. Itu Pak. Saya masih. Jadi kayak ini sih, sekolah repot. Ayo gini kayak. Lu gimana? Gimana? Baik Bapak Ibu, jadi ada 3 tahapan dalam restitusi ketika ada permasalahan. Saya sudah mengirimkan beberapa contoh kasus yang ada di Google Drive. Bapak Ibu, sebenarnya berdiskusi ya. Khususnya mencontohkan ada beberapa kasus di situ, ya kasus B, ada 3 halaman. Jadi bentuk buat atau apa dari situ. Jadi ini saya contohkan untuk menstabilkan identitas. Jadi bahasanya kita ini seperti ini. Misal Bapak Agus bertengkar dengan muridnya, guru bertengkar dengan murid. Maksudnya pukul-pukulan. Bapak Agus sebenarnya membalas tidak apa-apa, tapi bukan di sekolah, tetapi di belakang olahraga atau di silat atau apa itu boleh dilakukan, tapi bukan kelasnya Pak Agus, tapi kelas dewasa, bukan kelas dewasa musuh kelas remaja itu aturan pertandingan itu kalau kita menggunakan segi restitusi. Jadi kita ada manusia sempurna Pak Agus, memang kalau memang harus seperti itu ada permasalahan mungkin kalau di bukan kayak mungkin di luar keluarga. Seperti itu bahasa kita. Jadi nggak boleh kita langsung mengatakan kamu ini salah. Ini adanya ada saya pikir dulu itu. Kita mana yuk? Tak makan deh.
Mama. Gak boleh lo cetak kon. Gak boleh lo. Kalau memang lima posisi kontrol dan institusi ini kita harapkan nanti bisa ada di lingkungan kita. Karena saya sendiri sebagai guru olahraga khususnya di kelas itu harus selalu mendukung anak-anak membuat merasa bersalah. Jadi kontrol itu yang negatif itu selalu muncul pada saya sendiri. Makanya ketika ada manajer ini, ya Allah, aku itu dari guru, dari seperti itu, ya. Baik, validasi tindakan yang salah ini ada dua. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya kampus saja, dengan kampus bisa nantinya melakukan lebih buruk dari ini ya. Tapi banyak kampus iya Pak. Ya, karena memang saya berharap pada murid saya pukul. Tapi dengan bahasa kita sehari-hari, validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan lawannya seperti itu. Kok nanti ada yang bilang, iya Pak, memang saya punya masalah di rumah kebetulan, kemudian ada di kelas, terus ada murid saya yang salah, akhirnya saya pun emosi. Baik itu validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contoh. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kita percayai Pak Agus, keyakinan kelas. Terus menjawab, iya Pak, keyakinan kelas adalah saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Itu keyakinan kita. Saling menghormati, kemudian bertanggung jawab. Baik, ini terakhir Bapak Ibu. Yang mau sukarela, apa ditunjuk Bapak Ibu? Jadi contoh kasus Ibu Dani, ada yang menjadi Ibu Dani, tadi ibu gurunya ya. Yang kedua ada sebagai Fajar. Pak Fajar. Sebagai siswa. Ada dua opsi, ditunjuk atau sukarela, bisa ke depan dua orang, satu sebagai guru sebagai Ibu Dani, yang satu sebagai Fajar. Kita coba praktek segitiga institusi di sini. Ayo Bu Diana. Yang pertama, menstabilkan emosi, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah meyakinkan kelas, seperti itu. Ditunjuk atau sukarela, Bapak Ibu? Ditunjuk saja ya, ditunjuk saja. Siapa ya? Kalau saya nggak punya, saya mau kalau saya tunjuk, bocorin gitu. Masih seperti itu. Siapa ya? Siapa ya? Pak Rofik. Wah, Ibu Hidayah sebagai Ibu Dani dan Fajar ini Pak Rijal saja, Pak Rijal. Oh, masih makan Pak Rijal? Oh siap. Oke, maaf Pak Rijal mengganggu makan sebelumnya. Oke, monggo dipahami terlebih dahulu. Setelah itu kita coba praktek segitiga institusi. Lagi bersedia siap. Mungkin langsung praktek, setelah itu kita terus. Ada beberapa contoh kasus yang kita itu bisa Itu Pak Randira seakan. Dua ya Mbak ya? Dua, empat. Rizal sudah memahami sebagai pacar ini, sih ya. Monggo Ibu Hidayah bisa ke depan. Siva, tak WA. Kedua adalah
Untuk saya Pacar, kamu maju mengerjakan soal bahasa Inggris yang nomor 5. Menjiwai. Itulah hari jalannya sebenarnya. Biasanya jadi pacar namanya pantes. Soalnya tampung. Iki waya enggak jadi pacar. Lama. Anu mas, onon dah yo, nggak paling non. Salah gitu, salah. Berikan. Bisa. Kan duwe non. Tidak salah ke belakang. Kalau sudah duduk dulu ya, diskusi ya kamu. Mungkin ada yang lain mau maju. Pak Putra. Putra Jelaras. Putra. Nah, ini contoh teman kamu yang tidak semangat belajar. Jadi contoh ya. Putra Jelaras. Putra, ayo. Kami itu suka fan ku akem. Baca. Ya, ini ya maksudnya. Kamu ini gimana aja? Ibu tuh sudah capek-capek mengajar di kelas setiap hari. Ternyata kamu berkali-kali kok tetap marah saja. Kamu tidak kasihan atas sama ibu. Tidak bu, lo nggak siapa. Mungkin ada hal lain di sebelah kamu. Kalau sama kurang bisa ibu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ibu dari Bapak Rizal sudah menyampaikan spirit restitusi. Dan itu memang sering terjadi di kelas maupun di luar kelas Bapak Ibu. Jadi untuk posisi kontrol itu yang kita harapkan adalah di dua posisi kontrol yang paling utama di kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai pemantau, yang kedua adalah sebagai manajer. Di mana sebagai manajer itu kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan emosi, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan murid kita, yang ketiga adalah menanyakan nilai yang sudah kita jalankan di kelas seperti itu, sehingga nantinya pembelajaran lima posisi kontrol dan segitiga restitusi bisa diterapkan di semua pembelajaran di Bapak Ibu guru semua, di semua pembelajaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini Bapak Ibu. Kita tepuk semangat dulu. Tepuknya adalah Lalu tuh Pak. Semangat. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf, semoga berkata dari
Padahal wis bikin larara iso nggak dhewe sampeyan. Aku kadang silakan yang mau membantu. Baik anak-anak, selamat pagi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan review terkait penyelenggaraan perlombaan nanti ya pada hari Jumat, di mana kita perlu yang namanya merencanakan, kemudian melaksanakan, bahkan melakukan evaluasi terkait apa yang akan kita lakukan pada saat hari Jumat mendatang. Di mana pada hari Jumat mendatang yang perlu dipersiapkan adalah rangkaian kegiatan proses pada saat pelaksanaan penyelenggaraan lompat tinggi. Mungkin sebelum kita melakukan pelaksanaan, di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ataukah sudah dibagi? Sudah, oke. Karena kita mendekati proses penyelenggaraan, jadi saya berharap nantinya ketika pada waktu pelaksanaan harus betul-betul dipersiapkan, sehingga ketika pada waktu di lapangan Anda tidak mengalami hambatan apapun, ya seperti itu. Jadi pada review hari ini terkait dengan perlombaan lompat tinggi yang perlu ditanamkan adalah yang pertama kerjasama tim, ya kerjasama tim. Yang kedua adalah persiapan. Kalau sudah kerjasama, otomatis yang berikutnya adalah kerjasama, di mana kegiatan tersebut akan membawa jadi satu sehingga pada waktu pelaksanaan lebih mudah. Kita akan bagi kelompok menjadi 8 setelah ini, di mana Anda nanti mendiskusikan, ya, mendiskusikan apa saja yang perlu Anda siapkan. Kita akan bagi kelompok menjadi 7 ya, karena ada beberapa siswa yang tidak masuk. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 4 6 orang, kelompok 5 4, kemudian juga 4, kelompok 5 mau 6 4, kelompok 6 sama kelompok 7 2 orang. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah silakan diskusikan, kita beri waktu Anda selama 5 menit. Oke, silakan. Diusi materi apa ini ya? Jadi kita diskusi tentang materi penyelenggaraan perlombaan lompat tinggi. Oh iya iya. Nah itu yang pertama itu harus apa, disiapin apa dulu? Yang pertama itu ada pemainnya, Terus itu matras. terus tali ya? Tali bukan tali kayak pak paralon yang kecil itu kadang. Nah, kamu sekarang tidur, ya posisinya. Jadi peralatan yang disiapkan yang pertama itu ada mistar. Buat apa mistar? Mistar itu kayak buat ngukurin ketinggiannya. Oh iya. Itu meter nggak sih? Dengan meter. Yang berat 2,2 kilogram. Oh itu mistarnya. Terus ada tiang, tinggi tiangnya sampai 2,5 meter. Kalau pendek nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Pendek nggak bisa, itu buat anak kecil kalau pendek. Kita kan anak SMA. Kalau matras itu ada ukurannya, yang itu ada yang 4 kali 5 meter. Maksudnya gimana? Berkelompok kita. Baik, anak-anak, sudah cukup waktunya terkait review penyelenggaraan perlombaan lompat tinggi. Jadi kita sudah melihat apa yang
kalian lakukan tadi ya, kalau kita pahami bersama, jadi dalam satu lingkungan kelas ya, jika kita diberikan tugas apapun, salah satunya kita harus menyesuaikan dengan keyakinan kelas kita sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa siswa, ada yang jalan ya, berkeliling, kemudian ada yang diberi tugas tidur, kemudian ketika pada waktu diberi diskusi malah ngobrol sendiri. Nah, kita sebelum masuk ke penyelenggaraan perlombaan, sehingga pelaksanaan pembelajaran kita berjalan dengan maksimal, kita akan menjelaskan terkait keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu termasuk budaya positif yang harus ada di sekolah, Mengapa demikian? Karena budaya positif itu nantinya akan membawa dampak yang baik. Salah satunya adalah membentuk karakter seluruh siswa. Mungkin di sini ada yang pernah tahu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Belum ada? Oke, kita akan menjelaskan. Tujuannya di sini ya, yang pertama adalah pentingnya memiliki keyakinan kelas, di mana sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah kelas. Kemudian yang kedua menjadi landasan memecahkan konflik atau permasalahan yang kita hadapi di kelas. Ya, kemudian yang ketiga adalah membentuk peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Karena yang kita tahu ya, itu umumnya adalah peraturan kelas. Contohnya apa? Kalau peraturan kelas ada yang tahu? Piket. Ya, piket melaksanakan piket, tugas piket. Nah, itu termasuk peraturan kelas. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu nantinya adalah dari hasil kesepakatan bersama dari perkelompok nanti. Ya. Jadi, mengapa kita dibentuk atau membentuk keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas menjadi efektif? Jadi pada umumnya yang kita sudah dapatkan itu adalah peraturan kelas, bukan peraturan sekolah ya, bukan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas sendiri itu memiliki beberapa peraturan di dalamnya yang disepakati dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang kita lakukan ada di kelas. Ya, salah satunya contoh misalnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Ya, kalau peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dari lalu lintas, bahwasanya harus menggunakan helm standar, itu adalah termasuk peraturan. Kalau di dalam keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Salah satunya kalau kita memahami pernyataan terkait peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, yaitu bernilai nilai-nilai kebajikan, yaitu keselamatan. Kemudian yang kedua, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Ya, itu sebenarnya yang perlu kita tekankan di keyakinan kelas. Oke, sampean stop mas. Sampean pindah ke sana ya. Stop. Baik, kita lanjut ke pengertiannya. Nilai-nilai keyakinan kelas yaitu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut dengan suatu keyakinan. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan adalah nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan atau peraturan tersebut, itu disebut dengan keyakinan.
Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati tersurat mau apa namanya terlepas dari latar belakang suku, negara maupun agama, ya. Itu yang disebut dengan keyakinan. Nilai-nilai keyakinan di sini ada beberapa hal, ya. Nilai-nilai kebajikan ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, dari nilai-nilai kebajikan di sini, setelah ini kita sesuaikan dengan kelompok yang sudah kita tetapkan tadi. Silakan nanti Anda tempelkan di masing-masing kelompok di sini. Nanti kita akan menentukan. Jadi bebas Anda mau menggunakan toleransi boleh. Oh, kalau toleransi keyakinan kelas saya saling menghormati antara satu teman yang lain. Misal contoh, ya. Kemudian saya mau menggunakan rasa hormat, sopan santun kepada teman sekelas dan seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi yang ada di sekolah, boleh. Jadi silakan Anda ya tuliskan beberapa nilai-nilai kebajikan, ya, kesepakatan kelas yang kita akan lakukan, kita sesuaikan dengan ini, ya. Boleh toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, sampai komitmen, ya. Saya ingin tahu setiap kelompoknya nanti mempunyai masing-masing nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nah, kalau misal toleransi apa, ya? Kalau misal empati seperti apa dan seterusnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Paham? Oke, kita beri waktu selama 5 menit ya. Silakan dituliskan, sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di depan. Nanti ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Bisa? Oke, sekarang dikerjakan. Tadi rasa hormat, Menghargai. Tapi kan menghargai Dewi. Ya, ditanyakan anak-anak. Ya, silakan. Apakah satu kelompok itu nilainya harus sama? Tidak harus, ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai kebajikan di situ. Boleh dalam satu nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari beberapa kesepakatan di sana. Boleh dari 2 atau 3 dijadikan satu, boleh, silakan. Ya, kalian seperti apa? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaanmu tadi? Satu kelompok itu apa yang menyebutkan satu atau sendiri-sendiri per anak di Boleh kelompoknya? sendiri-sendiri atau dijadikan kelompok, boleh. Jadi bisa individual secara personal ataupun bisa satu kelompok satu. Digabung jadi satu setiap masukan dari teman-temannya setiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Sudah paham? Kan ini tadi kan disuruhnya beda-beda tak apa-apa. Terus kan aku kan mau nyoba nyari yang menghargai. Terus tapi ketemunya cuma satu gitu. Enggak apa-apa atau kudu menghargai semua. Mau apa? Kalau menghargai terus yang kedua itu toleransi, yang tidak empati itu boleh apa enggak? Ya kayak menghargai contohnya apa nih kelas, terus toleransi apa nih kelas itu boleh. Jadi satu gini. Papat. Aku ini pakai sikap antusias. Jadi yang pertama itu ada rela berkorban, ada yang bersikap adil dengan teman sekelas, terus ada bermusyawarah untuk menentukan kesepakatan kelas, terus ada selalu berpartisipasi dalam lomba. Kalau punyamu apa? Kalau aku mandiri, tidak selalu bergantung kepada teman, bahaya.
Kalau punya aku itu empati. Ya, contohnya tuh kayak mendengarkan dengan penuh perhatian saat guru menerangkan. Terus kalau punya Pli? Menghargai, kita harus saling menghargai sesama rakyat sekolah dan guru yang sedang mengajar di depan. Oh iya. Jadi Pendapat terus menghargai ketika guru menerangkan maka kita diam. Coba dijelaskan ke temannya. Saling menjelaskan. Kalau menghargai setiap pendapat itu kalau misalnya ada yang berpendapat kan kita kompromi nih terus pendapat, jadi kita harus menghargai pendapat teman kita. Terus kalau menghargai ketika guru menerangkan itu saat gurunya menerangkan kita harus diam agar kita paham dengan materinya. Jadi kerjasama yaitu pengertiannya yaitu usaha bersama antara individu dan kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama yang ada di sekolah yaitu mungkin ketika piket kita saling membantu. Baik anak-anak, kita sudah selesai menyusun kesepakatan kelas dari beberapa nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas di sini. Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 2 dulu untuk menempelkan masing-masing kesepakatan yang sudah didiskusikan oleh teman-temannya. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Dilanjut dengan kelompok 4. Oke, silakan. Oke, bebas disesuaikan. Baik, berikutnya kelompok 4. Oke, kelompok berikutnya, kelompok 5. Kelompok 6, silakan. Selanjutnya kelompok 3, 1, dan 7. Oke, berikutnya kelompok, ayo silakan. Oh sudah, jadi 1 ya. Oke, bagus. Berikutnya kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok 7. Baik anak-anak, sudah kita melakukan kesepakatan kelas dan Anda sudah menyusun di papan kelas ya khususnya. Setelah ini kita akan mencoba membacakan dari salah satu kelompok ya, salah satu kelompok untuk membaca beberapa kesepakatan yang sudah dituliskan ya. Kita sudah tunjuk dari kelas ini dari kelompok 3 ya. Silakan maju untuk membacakan kelompoknya. Oke, kita balik tepuk tangan dulu.
sini saya Riasanti Kurnialif dari kelompok 3 akan membacakan nilai-nilai untuk kesepakatan kelas. Yang pertama dari kelompok saya sendiri. Yang pertama ada menghargai pendapat teman yang memiliki perbedaan pendapat pada saat berdiskusi. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu termasuk nilai apa? Nilai toleransi. Ya. Yang kedua, menghargai penjelasan guru di kelas dengan cara tidak berkeliling di kelas atau tidur saat guru sedang menjelaskan materi. Itu termasuk apa? Atau rasa hormat ya. Nah, rasa hormat menghargai juga. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan secara individu oleh Bapak Ibu guru tanpa mencontek pekerjaan teman lainnya dan tidak bergantung pada teman lainnya. Dan yang terakhir ada saling membantu antar anggota kelompok dan berdiskusi memberikan pendapat setiap anggota di dalam kelompok. Berarti ada berapa nilai di dalam kelompok 3? Ada 4, toleransi, rasa hormat, menghargai, 3, kemandirian, oke. Kemudian kerjasama. Ya, jadi ada 4 kelompok, ada 4 nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah? Oke, bisa duduk. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya tadi dari kelompok berapa yang akan membacakan? Kelompok 7. Oke, perwakilannya laki-laki atau perempuan? Oke, kita mulai dari laki-laki yang kanan. Oke, berarti kita persilakan Mas Dafa ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Boleh dicabut satu, Pak? Boleh. Jadi dari kelompok 7 yang pertama yaitu saling membantu tanpa membeda-bedakan. Kira-kira masuk nilai-nilai bajikan yang mana? Toleransi. Oke, yang kedua? Yang kedua menghargai pendapat teman. Menghargai. Yang ketiga melaksanakan piket kelas. Kerjasama. Komitmen. Iya. Kerjasama. Sama ya. Komitmen kerjasama juga sama. Yang keempat yaitu menghindari perundungan. Kira-kira yang mana menghindari perundungan? Bisa masuk toleransi, rasa hormat, atau menghargai. Ya. Kelima tidak membeda-bedakan teman. Toleransi ya. Yang keenam menghormati sesama teman. Sama ya. Nilai-nilai kebajikannya sama. Yang terakhir yaitu tidak bersikap sombong sesama teman. Yang mana itu kira-kira? Waduh, coplokan ini. Toleransi ataukah menghargai? Sama ya? Oke, sama. Ada yang lain? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Copot. Copot, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Di bawah aja lah, di bawah. Oh ya. Baik, dari nilai udah kelihatan. Di sini kelihatan. Sudah play atau belum itu? Baik, anak-anak, kita sudah melakukan kesepakatan dari semuanya. Kita mendapatkan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikannya adalah yang pertama,
Kemudian baik, empati, dan komitmen. Baik, apa yang sudah kita yakini terkait nilai-nilai kebajikan nantinya itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, bahkan di lingkungan sekolah itu khususnya. Kalau bisa lebih-lebih nanti bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa di rumah, di lingkungan masyarakat sekitar, sehingga dampaknya adalah pembentukan karakter, khususnya adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 5 dimensi. Yang pertama ada berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, oke. Baik anak-anak, kita akan mereview lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Dari hitungan 1, 2, dan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, itu apa yang sudah kita nyanyikan itu termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang di dalamnya include keyakinan kelas ya. Dimana keyakinan kelas itu nanti akan berdampak kepada kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. PJOK. Oke.